sampai terurai kembali gerhana tersebut. Bahkan Bapak Ibu sekalian, jamaah sidang sholat gerhana rahimakumullah, orang-orang Quraisy juga mereka mengaitkan gerhana ini dengan kejadian-kejadian tertentu yang ada di bumi ini. Mereka biasanya mempercayai adanya kematian atau kelahiran seseorang. Dan termasuk ketika itu di zaman Rasulullah SAW, ketika terjadi gerhana, masyarakat walaupun yang sudah mengenal Islam ketika itu mengaitkan bahwasanya terjadi gerhana matahari ketika itu berkaitan dengan meninggalnya putra beliau, yaitu Ibrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian misi Islam juga datang. Islam datang, salah satu di antaranya adalah melenyapkan kepercayaan dan keyakinan manusia tentang hal ini. Keyakinan-keyakinan atau kepercayaan yang ada di dalam masyarakat yang tidak memiliki dasar wahyu atau nalar, maka Islam datang untuk membasmi keyakinan-keyakinan tersebut. Bahkan mungkin kita ketahui dahulu orang-orang Romawi, dia menamakan hari itu dengan nama-nama dewa yang mereka sembah. Ada di sana dikatakan Sunday, atau bahasa Inggris mungkin sekarang itu adalah dewa yang disembah berupa dewa matahari. Kemudian juga Monday, dewa rembulan, Saturday, dewa Saturnus. Tetapi kemudian datang Islam melenyapkan atau menghilangkan kepercayaan tersebut, sehingga Islam menamai hari itu dengan Ahad, Itsnain, Sulasa, Arbi'a, Khamis, ya kan? 1, 2, 3, Jum'ah dan Asar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, begitu juga gerhana. Gerhana matahari atau gerhana bulan ini, dia adalah merupakan benda langit sama seperti benda-benda langit yang lainnya. Dan ini terjadinya gerhana ini adalah merupakan salah satu di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala atas semua makhluknya. Maka pengaitan kepercayaan tentang gerhana ini dengan kelahiran atau kematian, ini satu hal yang tidak atau yang perlu dihilangkan dalam diri kita. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, dia pernah berkata, kata beliau radhiyallahu anha, kata Aisyah ibunda kita, pernah terjadi gerhana matahari pada zaman Rasulullah SAW. Jadi di zaman Nabi ini, semasa hidup beliau itu hanya sekali terjadi gerhana, yaitu gerhana matahari. Kemudian beliau mendirikan sholat bersama orang banyak. Beliau berdiri dalam sholatnya dengan berdiri yang lama, kemudian ruku dengan memanjangkan rukuknya, kemudian berdiri dengan lama berdirinya, namun tidak selama yang pertama. Kemudian beliau ruku dan memanjangkan rukuknya, namun tidak selama rukuknya yang pertama. Kemudian beliau sujud dengan memanjangkan sujudnya. Kemudian beliau mengerjakan rakaat kedua itu seperti pada rakaat yang pertama. Dan saat beliau selesai melaksanakan sholat, matahari telah nampak kembali ketika itu. Kemudian beliau menyampaikan khutbah di hadapan orang banyak. Beliau memulai khutbahnya dengan memuji Allah dan mengagungkannya. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah, dan tidaklah gerhana itu disebabkan karena mati atau hidupnya seseorang. Jika kalian melihat gerhana, maka banyaklah berdoa kepada Allah, bertakbirlah, dirikanlah sholat, dan bersedekahlah. Bapak Ibu jamaah sidang sholat gerhana yang dirahmati Allah, dalam hadis di sini ini ditegaskan kepada kita bahwasanya minimalnya kita memiliki 4 sikap dalam menghadapi gerhana ini. Yang pertama, kita harus berkeyakinan bahwasanya tidak ada hubungan antara peristiwa gerhana dengan kelahiran atau kematian seseorang. Ini yang pertama. Yang kedua, kita harus mampu menjadikan momentum gerhana
gerhana ini sebagai sarana untuk semakin meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Dengan cara melaksanakan sholat gerhana, dengan cara banyak bertakbir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita berdoa kepadanya. Kemudian sarana yang lain yang juga untuk meningkatkan kualitas hubungan baik kita dengan sesama manusia yang dianjurkan tadi dalam hadis adalah memperbanyak sedekah dan menebarkan manfaat kepada mereka. Yang ketiga, gerhana merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para hambanya agar mereka segera bertaubat dari dosa dan kesalahan-kesalahan. Karena Nabi SAW bersabda, walakinnahuma ayatani min ayatillah yukhawwifullahu bihima ibadah. Di mana gerhana matahari dan gerhana bulan adalah dua di antara tanda-tanda kekuasaan Allah yang kedua-duanya itu di antara fungsinya adalah menakut-nakuti serta memperingatkan hamba-hambanya. Diperingatkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menjauhi kemaksiatan, agar bersegera melakukan berbagai kebaikan. Dan gerhana adalah merupakan peringatan bagi kita semua agar segera kita melakukan tobat dari berbagai macam dosa dan maksiat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat yang ke-90, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifan. Dan tidaklah kami mengirimkan tanda-tanda itu kecuali dalam rangka untuk menakut-nakuti dan memberi peringatan. Masyarakat muslimin jamaah sidang salat gerhana rahimakumullah. Yang keempat, di antaranya dalam hadis tersebut agar kita merenungkan dahsyatnya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gerhana ini merupakan peristiwa atau momentum yang tepat bagi kita. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kekuasaan di alam raya ini. Ini juga merupakan momentum bagi diri kita agar kita senantiasa meningkatkan kualitas penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk itu, marilah kita gunakan kesempatan yang langka ini adalah untuk bermuhasabah, berintrospeksi diri. Sudahkah kita berdoa? Sudahkah kita bertakbir, bersedekah, dan kita berada di jalan yang benar? Apakah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sebagai wujud ketawaduan kita kepada Sang Khalik, atau keserakahan kita sebagai manusia yang serba ingin? Berdoa karena kita membutuhkan Allah atau sekedar memenuhi nafsu diri kita? Dan pernahkah kita tidak meremehkan doa sebagai perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lalu bagaimana dengan takbir kita? Sudahkah ia lebih mendalam dan bermakna dari sebatas kata-kata? Apakah kita bagian dari sebagian orang yang bertakbir membesarkan nama Allah, tapi di saat bersamaan juga membesarkan ego pribadi dan kelompok sendiri? Dan bagaimana pula dengan sedekah kita? Seberapa besar manfaat yang dibawa harta dan kehadiran kita untuk orang-orang sekitar? Masihkah orang yang kita benci? Dan sudahkah kita tak mengharap pamrih dari jasa-jasa yang kita buat, meskipun sekedar pujian dan terima kasih? Masyaallah muslimin jamaah sidang salat gerhana rahimakumullah. Imam Al-Ghazali pernah bertanya kepada murid-muridnya, apa yang paling besar di dunia ini? Maka murid-muridnya ketika itu menjawab, gunung, matahari, dan bumi.
Kemudian Imam Al-Ghazali berkata, semua jawaban itu benar, tapi yang jauh lebih besar adalah hawa nafsu. Maka kita harus hati-hati dengan nafsu kita. Jangan sampai nafsu kita membawa ke neraka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa memberikan kepada kita pemahaman dengan adanya gerhana pada malam ini, dan kita berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan adanya gerhana ini kita bisa meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa meningkatkan kebaikan-kebaikan yang bisa mendapatkan pahala bagi kita. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wansur ibadatal muwahhidin wansur man nasara ad-din wahdul man khadhala al-muslimin wa dammir a'da'ad din wa 'ala kalimatik ila yaumiddin. Allahumma dafa'anna al-bala wal waba wal zalazil wal mihan wa su'al fitnati wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khasah wa sa'iril buldanil muslimina amah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.